apanya? Kasih tugasnya apa? Ini siapa Pak? Ya ternyata sama nih. Iya. Pagi udah ya hebat. Kembali kami informasikan kepada seluruh hadirin tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, yang masih berada di luar, kami mohon kesediaannya untuk segera memasuki ruangan acara dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi kepada seluruh hadirin tamu undangan yang sudah mengisi daftar hadir, kami mohon kesediaannya untuk segera memasuki ruangan acara. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, Menteri Kesehatan Republik Indonesia tiba di ruangan acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara ini dan kami awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Wali Kota Tangerang Selatan, para petinggi TNI, Kepala Pusat Kesehatan Republik Indonesia, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lintas sektoral, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza di Kota Tangerang Selatan. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan doa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Haji Zainal Arifin. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pandu secara muslim, bagi yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur dan doa kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas rahmat, taufik dan hidayah-Mu, kami hadir di tempat ini menyertai kehadiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam acara simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza. Kiranya Engkau memberkati dan merahmati acara ini, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya mewujudkan kesehatan bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami dan seluruh masyarakat kami kesadaran yang mendalam bahwa kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar. Karena dengan sehat, manusia dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan tenang dan nyaman, dapat beribadah dengan khusyuk dan tawadhu, serta dapat mensyukuri berbagai nikmat yang Engkau berikan. Dengan sehat, manusia dapat berpikir cerdas dan berkualitas, sehingga mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang kokoh dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam tatanan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan hidup sehat dan bersih di lingkungan kami. Kami sadar ya Allah, walaupun kesehatan itu bukanlah segalanya, tapi segalanya itu kurang berarti tanpa kesehatan. Maafkan kelalaian kami selama ini ya Allah, yang terkadang mengabaikan arti penting dari kesehatan. Ya Allah, ya Azizu, ya Ghaffar, hanya kepadamu kami memohon dan meminta pertolongan, dan hanya kepadamu kami berserah diri dan bertawakal. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, dengan keluasan kasih sayang-Mu, terimalah segala doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada yang terhormat Dr. Haji Muhammad Subuh MPPM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam. Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, para pejabat eselon 1, 2 di lingkungan Kementerian dan Lembaga, para pejabat di lingkungan TNI dan Polri. Yang saya hormati para pejabat dari jajaran SKPD Provinsi Banten, SKPD Provinsi Kota Tangerang Selatan, dan SKPD Kabupaten Tangerang, wakil-wakil organisasi internasional, para narasumber dan peserta simulasi, serta para tokoh masyarakat dan warga Kota Tangerang Selatan, khususnya masyarakat kawasan Puspete. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri pembukaan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza yang ketiga di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Kesehatan beserta seluruh peserta undangan yang hadir pada hari ini, dan pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya simulasi ini, terutama pada pemerintah Provinsi Banten, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, pihak TNI, Polri, yang sama-sama kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dalam melaksanakan simulasi ini, dan juga pada masyarakat yang lain dan kementerian lembaga yang ada pada saat ini. Ibu Menteri Kesehatan yang saya hormati, izinkanlah kami melaporkan persiapan dan penyelenggaraan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza sebagai berikut. Kegiatan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 19 dan 20 September, dengan melibatkan 643 personil dari berbagai unsur, dengan juga coverage wilayah yang cukup besar. Bahkan kalau kita lihat simulasi-simulasi yang lalu, ini adalah yang paling terluas karena coverage kita dari Bandara Suta, kemudian RSUD Tangerang, kemudian rumah sakit swasta, sampai pasar BSD, kemudian kepada Puspitek ini. Jadi wilayahnya cukup besar untuk dilaksanakan suatu simulasi pada saat ini. Sedangkan pendanaannya bersumber kepada 2 angka anggaran, yaitu dari APBN dan juga dari WHO. Yang kedua, kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kemampuan segenap instansi terkait bersama masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk bisa mengantisipasi munculnya berbagai masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat meresahkan dunia, atau yang kita kenal sebagai Public Health Emergency of International Concern. Yang ketiga, simulasi ini dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman dan rencana kontingensi yang telah ada. Seperti simulasi yang pertama di Bali dan simulasi kedua di Sulawesi Selatan. Simulasi kali ini berskala nasional dan melibatkan pengamat internasional dari 7 negara serta 1 organisasi internasional. Dalam kegiatan ini juga disimulasikan kapasitas seluruh instansi terkait dan masyarakat, termasuk mekanisme operasional dalam menyikapi dan menanggulangi munculnya
suatu epicenter pandemi influenza di kota Tangerang Selatan. Kapasitas yang ditampilkan dinilai dan diamati oleh tim nasional dan tim internasional sepanjang 2 hari mendatang. Ibu Menteri Kesehatan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan kami. Selanjutnya kami sampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan bahwa simulasi ini siap dimulai dan kami mohon Ibu Menteri menyampaikan sambutan dan sekaligus menyatakan simulasi ini resmi untuk dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video pendek simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza yang kami sajikan secara audio visual. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta hadirin dan para undangan sekalian. Berikut kami hadirkan cuplikan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 September 2017. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Burung-burung melakukan perjalanan panjang. Mereka terbang ke utara untuk berkembang biak pada musim panas dan terbang kembali ke selatan yang hangat ketika daerah utara mengalami musim dingin. Dan ada suatu cerita yang mereka bawa dalam perjalanan mereka. Cerita ini berawal ketika seorang laki-laki bernama Bapak Ucup sering pergi ke daerah pesisir Pulau Dua, lalu menangkap burung liar yang berada di sana untuk kemudian dijual. Kontak pertama dengan unggas. Selanjutnya kontak pertama dirawat, dirujuk ke rumah sakit rujukan. Proses rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Penutupan pasar modern. Serta penemuan kasus-kasus baru. Perburukan kasus pertama hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus-kasus baru pun timbul kembali setelah kejadian pertama dan tentunya akan menimbulkan pertanyaan epidemiologi. Apakah ada hubungan antara kontak pertama dengan korban berikutnya? Bapak Dirjen berkoordinasi untuk melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan pembentukan tim gerak cepat, sementara Ibu Wali Kota Tangerang menentukan status KLB. Setelah penetapan kasus ini akan dilaporkan kepada Badan Kesehatan Dunia. Dan tampak di layar monitor, berbagai koordinasi dan kerjasama di lapangan pun terbentuk dalam upaya penanggulangan epicenter pandemi influenza di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Karantina wilayah Tangerang Selatan.
adanya rumah sakit lapangan, koordinasi antar lintas sektor terkait, dan penemuan kasus-kasus lain yang berada di pintu masuk negara. Demikian tadi kita saksikan cuplikan singkat dari simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza 19-20 September 2017, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan selamat datang Wali Kota Tangerang Selatan kepada yang terhormat Ibu Hajah Airin Rahmi Diani. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Ibu Menteri Kesehatan beserta dengan seluruh jajaran dan keluarga besar pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan Eselon 1 dan 2, dan juga Pak Dirjen Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, para petinggi di TNI Polri, dan para observer dari WHO dan yang lainnya, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, keberkahan, ridho, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Menteri yang saya banggakan, hadirin tamu undangan yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Menteri beserta dengan seluruh keluarga besar dan jajaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO yang saat ini Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai lokasi di mana akan dilaksanakannya kegiatan simulasi yang akan melatih kita dalam menghadapi bahaya pandemi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan simulasi yang selama ini kita persiapkan dengan baik, tahap demi tahap. Semua persiapan telah kita upayakan agar pada pelaksanaan ini tidak ada yang terlupakan. Seluruh unsur, alhamdulillah, telah bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dan tuntas dengan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing, baik dari kami, pemerintah Kota Tangerang Selatan, masyarakat Tangerang Selatan, pemerintah Kabupaten Tangerang, dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, dan juga seluruh dari Puspitec, terutama Bu Sri. Terima kasih atas tempatnya yang sudah disiapkan untuk kami, dan juga seluruh pemangku kepentingan yang lainnya dan dari Provinsi Banten. Kegiatan yang kita laksanakan akan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya pemerintah dan masyarakat Tangerang Selatan, sebagai upaya kita bersama sebagaimana menghadapi pandemi influenza. Kegiatan yang strategis ini diharapkan kita semakin mampu untuk menurunkan faktor resiko yang akan kita hadapi dengan kewaspadaan, deteksi dini, dan melatih respon kita dalam mempersiapkan diri dengan melibatkan seluruh unsur yang diperlukan, baik medis maupun non-medis, serta unsur pendukung lainnya. Kesempatan yang baik ini juga dapat kami manfaatkan untuk menguji kesiapan berbagai sumber daya yang ada di Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi bencana non-alam atau yang bersifat penyakit yang pastinya akan berdampak luas bila antisipasinya tidak secara efisien dan efektif dilaksanakan. Ibu Menteri, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan,
Kami sangat menyadari bahwa di kota kami merupakan daerah yang pernah melaporkan adanya penularan kasus-kasus flu burung dan lainnya pada waktu tahun-tahun yang lalu. Kalau tidak salah sekitar tahun 2005 atau 2007, virus flu burung ada dan ditemukan di Tangerang Selatan yang berterakan dengan juga Kabupaten Tangerang. Sehingga kegiatan ini sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan tersebut dengan melaksanakan seluruh prosedur dan standar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Ibu Menteri dan keluarga besar dari Kementerian Kesehatan yang sudah menentukan titik kegiatan ada di Kota Tangerang Selatan. Dan semoga pelaksanaan simulasi penanggulangan epicentris pandemi influenza di Kota Tangerang Selatan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mewujudkan target atau tujuan yang telah ditetapkan. 2 hari ini kami masyarakat bersama dengan pemerintah dan Kementerian Kesehatan terus berusaha berupaya, mudah-mudahan ini menjadi latihan. Walaupun harapan kami jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini, tetapi waspada lebih baik, pencegahan lebih baik sehingga kita sudah siap seandainya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila kami sebagai tuan rumah ada banyak kekurangan dalam hal penerimaan dan koordinasi dan komunikasi. Tapi insya Allah kita terus melakukan evaluasi selama 2 hari ini agar kegiatan simulasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Banten kepada yang terhormat Bapak Haji Andika Hazrumi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para pejabat tinggi baik dari TNI ataupun Polri. Yang saya hormati Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dan juga yang saya hormati para pejabat eselon 1 2 baik dari Kemenkes dan juga lintas sektoral. Yang saya hormati perwakilan dari WHO. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya mengajak kembali pada Bapak Ibu hadirin semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam rangkaian acara simulasi epicenter pandemi influenza. Tentunya saya mewakili pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan. Alhamdulillah Kota Tangerang Selatan dijadikan tuan rumah untuk menjadi tuan rumah simulasi dari epicenter pandemi influenza. Ini sangat berguna sekali khususnya baik bagi pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga masyarakat khususnya Kota Tangerang Selatan dan umumnya Provinsi Banten untuk juga mengetahui terhadap pencegahan pandemi influenza yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ibu Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mohon maaf tadi terlewat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan yang saya cintai, saya banggakan. Tadi soalnya saya terpesona melihat Ibu Wali Kota memberikan pidato dan sambutan serta jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Sekaligus juga Ibu Menteri, saya juga menyampaikan amanat permohonan maaf dari Bapak Gubernur Provinsi Banten tidak bisa hadir di acara yang dilaksanakan pada hari ini karena dengan bersamaan beliau sedang mendampingi Menteri PU meninjau damp karya di Kabupaten Lebak. Ibu Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, tentunya sudah kita ketahui bersama dalam kondisi sekarang ini khususnya di Indonesia permasalahan pandemi influenza, khususnya kita ambil contoh flu burung, di mana di Provinsi Banten ini tingkat flu burung ataupun infeksi flu burung ini merupakan tertinggi setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, di mana dalam angka di Provinsi Banten ini 34 kasus yang saya lihat dan pelajari. Dari 34 kasus yang terjadi ini, angka kematiannya itu 31. Jadi kalau dalam persentasi ini kurang lebih 94% persentasi kematian dari angka infeksi flu burung yang ada di Provinsi Banten. Ini tersebar dari beberapa kabupaten kota. Di sana ada Kabupaten Tangerang memang yang wilayahnya sangat besar, penduduknya sangat banyak. Ini memang terjadi 20 kasus dari data yang saya lihat. Ada juga di Kota Cilegon, ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu dari data yang saya lihat ada 11 kasus, dan juga di Kota Tangerang Selatan. Nah, tentunya melihat kondisi seperti ini, pemerintah Provinsi Banten juga perlu saya laporkan kepada Ibu Menteri Kesehatan. Kami juga telah melakukan beberapa langkah kebijakan formal melalui peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan juga instruksi gubernur dalam kaitan tadi penanggulangan bahaya flu burung yang sudah kita lakukan, di mana ini juga menurut kami perlu adanya sinergitas kesepahaman baik dari pemerintah dan masyarakat dalam tadi sama-sama kita peduli terhadap penanggulangan pandemi influenza. Termasuk perlu saya informasikan juga Ibu Menteri yang saya hormati, dalam kaitan fasilitas di Provinsi Banten, kami juga telah menyiapkan khususnya 2 rumah sakit rujukan yang akan dapat tadi merawat permasalahan terkait dengan flu burung yang ada di Provinsi Banten. Yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Tangerang, yang kedua adalah Rumah Sakit Umum Serang. Dan insya Allah 2 rumah sakit ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas ruang isolasi dalam kaitan penanganan dan juga penanggulangan pandemi influenza, khususnya sebagai contoh adalah flu burung. Ibu Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga baik dan bagusnya ke depan perlu saya informasikan terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Banten, khususnya dalam RPJMD tahun 2017-2022 ini juga bidang kesehatan adalah menjadi bidang prioritas bagi pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam kaitan kebijakan bidang kesehatan, kami berkomitmen memberikan tadi fasilitas dan aksesibilitas yang mudah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Banten. Khususnya lagi, saya beserta Bapak Gubernur Banten memiliki komitmen untuk memberikan program berobat gratis terhadap masyarakat Banten yang tidak mampu. Ini bisa kita integrasikan dalam kaitan masyarakat yang diberikan iuran jaminan kesehatan nasional dan juga yang memakai surat tidak mampu. Ini dapat kita integrasikan menjadi satu agar tadi masyarakat Provinsi Banten dapat mudah aksesibilitasnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, wabil khusus bagi masyarakat yang tidak mampu di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu Menteri yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu beserta seluruh jajaran. Saya juga mengucapkan apresiasi yang tinggi
bahwa Tangerang Selatan menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan simulasi epicenter pandemi influenza tingkat nasional di tahun 2017 ini. Semoga rangkaian acara simulasi ini dapat berguna wabil khusus bagi seluruh warga masyarakat Banten dan juga warga masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam antisipasi kita terhadap penanggulangan pandemi influenza yang ada di Provinsi Banten. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Nila Farid Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Bro, kursi gua ini ya. Yang ini Masa perutnya gendut. Bapak, terima kasih atas komitmennya dari Provinsi Banten terhadap kesehatan. Saya kira suatu prestasi yang Bapak berikan kepada kami karena memang kesehatan ini sangat-sangatlah kita perlukan. Kita selalu menghadapi masalah di hilir, tetapi sebenarnya masalah di hulu inilah yang harus kita selesaikan. Juga kepada Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin, saya kira siapa yang tidak kenal Ibu memang betul-betul komit terhadap masyarakat, membantu masyarakat Tangerang Selatan ini yang memang saya kira banyak hal yang telah Ibu lakukan untuk juga terutama untuk kesehatan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, kita mengetahui bahwa Tangerang ini terbagi atas 3 kabupaten, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, yang penduduknya setengah dari Jakarta, kelihatannya 6 juta ya Pak ya, kurang lebih. Kalau di total seluruh ini adalah 6 juta jiwa, yaitu setengah dari Jakarta, kurang lebih 10 atau 12 juta. Saya kira ini bukan merupakan hal yang ringan yang Ibu dan Bapak amanah yang ada di pundak Bapak dan Ibu. Saya kira memang termasuk tentu kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Yang saya juga hormati tentu pejabat di semua kementerian kesehatan yang sudah bekerja keras, dan kami juga memerlukan tentu lintas sektor antara kementerian dan lembaga, termasuk TNI, termasuk Polri. Kita harus memang bergandeng tangan dalam menghadapi atau mempertahankan negara kita. Juga termasuk untuk kesehatan. Para pejabat dari jajaran Pemda Provinsi Banten, Tangerang Selatan, Pemda Kabupaten Tangerang, saya dengar juga ada beberapa dari luar yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wakil-wakil dari organisasi internasional, dari WHO dan sebagainya, para narasumber dan peserta simulasi, serta para tokoh masyarakat warga Kota Tangerang Selatan yang telah bersedia ditempatkan untuk tempat simulasi, terutama kawasan Puspiflek. Ibu terima kasih, Ibu terima kasih Bu bahwa kawasan Ibu sudah dijadikan tempat simulasi. Memang tempatnya bagus sekali Bu. Saya sudah 3 tempat kali Bu di sini waktu itu untuk yang datang. Hadirin yang saya banggakan,
Saya kira hari ini kita melakukan atau hadir pada acara pembukaan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza. Saya apresiasi kepada semua pihak yang telah menyiapkan menyelenggarakan kegiatan ini. Kalau kita melihat mengapa kita melakukan simulasi, ini adalah suatu persiapan bila mana kita menghadapi kedaruratan kesehatan. Kedaruratan kesehatan ini sangatlah penting sekali. Tadi saya katakan sekali lagi, tidak mungkin Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab sendiri. Ini merupakan lintas kementerian dan lembaga bersama semua instansi terkait. Kita harus tentunya mempersiapkan kesiapsiagaan dengan juga tentu mengingatkan kepada melakukan simulasi ini. Mungkin saya membawa sedikit bahwa mari kita mengingat pada saat terjadinya wabah Ebola di Afrika. Wabah Ebola ini sungguh sangat menakutkan. Saya pun sebagai seorang dokter mungkin takut sekali kalau melihat Ebola itu begitu mengerikan sekali. Dan terus terang memang WHO juga tidak bisa mengatasi masalah wabah tersebut. Pada waktu itu saya ingat saya harus mempersiapkan jemaah haji untuk kita pergi nanti untuk ibadah haji. Saya meminta betul kepada Saudi Arabia agar Ebola ini tidak masuk ke negara Saudi Arabia, karena kalau ini terkena berarti kita juga mungkin bisa terkena. Tentu mereka juga waspada sampai mereka mengatakan tidak diperkenankan jemaah yang berasal dari tentu negara yang berada wabah Ebola. Kedua, WHO tadi saya katakan agak kewalahan, sehingga pada waktu itu kalau dilihat kesiapan dari negara di dunia untuk menghadapi wabah ini hanya 16%, kurang dari 20%. Padahal WHO ini sudah membuat International Health Regulation tahun 2005, ternyata tetap di dunia ini tidak siap kalau menghadapi wabah. Nah, inilah yang menjadikan mereka global berpikir lagi, dan kemudian mereka membuat Global Health Security Agenda yang diprakarsai oleh negara Amerika Serikat. Dan Indonesia salah satu ikut di dalam menjadi troika tahun lalu, tahun ini dipegang oleh Korea Selatan. Saya kira kalau kita melihat dari apa yang dipikirkan, mereka mulai memikirkan dengan melihat beberapa kalau Global Health Security Agenda membuat 11 paket di mana mereka melihat apa-apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tentunya pandemi ataupun wabah yang terjadi. Dan saya kira ini merupakan hal yang patut kita pikirkan, termasuk Indonesia memikirkan, dan Global Health Security Agenda mengajak semua negara di dunia untuk melakukan introspeksi atau menilai diri sendiri dengan mengadakan joint external examination. Dan kita tahun ini akan mengadakannya, kita akan menilai mampukah kita menghadapi tentunya wabah tersebut. Dan kalaupun saya tentu berterima kasih Kementerian Kesehatan sudah membuat kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern, jadi ada center di Kementerian Kesehatan. Tetapi saya kira kita tetap harus berhati-hati dalam hal ini, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin tidak menakutkan, tapi perlu kita takut. Kenapa? Saya hari Sabtu kemarin baru berbicara di kumpulan dokter-dokter emergency medicine. Jadi dokter-dokter yang memang siap siaga menghadapi emergency. Pada waktu itu kami sebagai tenaga emergency, dokter-dokter atau para tenaga kesehatan, pada waktu itu hanya fokus, bukan hanya, mereka lebih fokus terhadap tentu apa yang terjadi di tempat emergency ini. Kita sudah punya triase itu jadi ada warna hitam, merah, kuning, hijau. Jadi kalau minta maaf kalau meninggal langsung dibawa. Kemudian kalau merah tentu keadaan yang patut diperhatikan dengan penuh, dan kemudian kuning tentu yang kita penuh harap kita bisa tolong, hijau mungkin masih bisa ditolong dengan lebih ringan. Tetapi kalau kita lihat pada waktu itu saya berpikir dari emergency medicine ini
adalah yang diperhatikan tentu kecelakaan lalu lintas. Mungkin Pak Terawan, kita bisa melihat angka kecelakaan lalu lintas tahun 2016 itu berjumlah 25.859. Sedangkan angka kematian ibu itu adalah sekarang sudah turun sedikit, turun, yaitu di bawah 5.000, 4.900-an. Angka kena bencana, alhamdulillah kita tidak terlalu banyak bencana berapa tahun ini, kira-kira hanya ratusan. Jadi angka bencana dengan banjir dan sebagainya. Kita bisa melihat angka kecelakaan lalu lintas kita adalah yang tertinggi. Ini juga merupakan suatu keadaan yang emergensi yang patut kita minimalkan kecacatan ataupun kematian. Ini tugas juga, dan ini adalah juga suatu hal yang kita pikirkan. Kemudian memang kita akan berpikir, kemarin mungkin lebaran kita lihat mudik lebaran betapa kita bergandeng tangan dengan beberapa kementerian yang betul-betul dikoordinasi oleh Bapak Kapolri, tetapi tentu PUPera, Perhubungan, Jasa Marga, TNI, terus kemudian tentu kesehatan, semua bergabung dan angka kecelakaan turun pada waktu mudik lebaran. Kemudian bencana tadi kita katakan, kita juga harus siap karena negara kita negara penuh dengan bencana. Kalau kita lihat ya, tuh yang paling tidak ada gunungnya ya, kalau mau pindahlah kita semua ke Pulau Kalimantan kalau mau. Nah, buruan beli tanah, nanti naik harga tanahnya. Jadi barangkali sudah mulai kedengaran kita mau pindah ibu kota ke sana. Kemudian tapi ada yang kita harus pikirkan, yang lain. Tadi bencana alam, yaitu bencana tentu yang lain. Kami kemarin berbicarakan Pak Wagub, saya terutama di Banten yang dibicarakan, itu industri Pak. Industri-industri ini Bu Wali Kota juga Bu Airin, saya kira juga patut kita perhatikan. Kita mempunyai industri kimia. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadikan dampak yang luar biasa kepada kita. Saya kira ini juga merupakan hal yang patut kita pikirkan. Kami akan mengkoordinasikannya dengan seluruh kementerian yang terkait, termasuk perindustrian. Tentu kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentu wabah yang hari ini kita lakukan dalam hal ini. Wabah ini barangkali juga terkait dengan climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim ini sedang terjadi atau sudah terjadi. Kalau perubahan iklim ini kita sekarang lihat sebagian kekeringan, sebagian kebanjiran. Ini kadang-kadang kita tidak mengerti dengan keadaan udara yang sangat akan mempengaruhi ekosistem, termasuk tentu pertanian, termasuk juga kesehatan. Kita tidak bisa mengerti penyakit apa yang akan terjadi. Tentu penyakit emerging, re-emerging diseases sekarang terjadi. Kita sudah mengalami penyakit non-communicable diseases, penyakit tidak menular, penyakit menular masih ada, dan sebagainya. Ini merupakan tentu suatu wabah yang perlu kita hadapi dengan hati-hati. Dan saya kira climate change juga tentu akan mempengaruhi dan kita harus siap dalam hal ini semuanya. Oleh karena itu, akses kesiapan ini saya kira memang kita perlu simulasi, kita perlu mengadakan suatu tentunya persiapan-persiapan. Karena tadi yang saya katakan, apakah kita siap dengan sarana? Tadi dikatakan tahap-tahapnya dari puskesmas ke rumah sakit dan sebagainya. Kemudian apakah kita siap dengan sumber daya manusia? Dan tentu saya juga titip, apakah masyarakat juga siap jika terjadi sesuatu? Mungkin tadi saya berbicara dengan Pak Wagub, saya mengingatkan satu yang terkena virus onta dari Korea Selatan, betapa luasnya dampak terhadap sosial ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Mereka tidak siap, tidak mengetahui satu pasien itu mendatangi 4 rumah sakit. Mau tidak mau seperti tadi, seluruh dari lingkaran yang berkontak dengan satu pasien tersebut harus dilakukan karantina, dan berapa yang berjatuhan kemudian meninggal. Dan juga beberapa ekonomi pada semua takut, sehingga akhirnya ekonomi pun terganggu karena tidak bisa ekspor, impor pun juga tidak ada yang mau dalam hal ini karena tentu akan sangat mengganggu. Dan saya kira memang akses persiapan, belum persiapan-persiapan seperti tadi, bajunya khusus
kita bilangnya baju astronot. APD ini harus ada bila mana kita mencurigai. Dan Bapak Wagub dan Ibu Wali Kota serta Bapak dan Ibu sekalian, terus terang kami selalu sampai sekarang, Ibu, masih tadi pagi saya ber-WA dengan Direktur Haji, karena haji kita belum semua kembali ke Indonesia. Dan selama ini masih ada beberapa, kalau mereka membawa tadi virus ontak, Bu. Nah ini dia, makanya saya suka keras sekali mengatakan tolong pada tidak berfoto-foto sama ontak. Ontak itu gak lebih baik, lebih jelek daripada manusia. Mendingan kita kalau ada yang cakep, ya kita foto sama manusia yang cakep. Beda sekali sama ontak. Nah jadi saya kira memang ini kami takutkan sekali, Ibu. Setiap yang pulang dengan panas, kita selalu melakukan observasi. Jadi memang betul karantina pelabuhan kita harus bekerja keras kalau mereka baik kepergian maupun kepulangan. Dan saya juga masih sedih sekali, laporan masih ratusan, ada 100 lebih yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, dan ratusan juga yang berada dirawat di rumah sakit atau di Balai Kesehatan Indonesia. Jadi kita memang begitu rapuh dan kemungkinan terkena infeksi tentu pasti besar. Dan oleh karena itu saya sekali lagi saya menyambut sekali simulasi ini. Terima kasih Pak Dirjen P2P dengan jajarannya yang telah mengingatkan kita untuk melakukan simulasi ini agar kita mengingat bahwa ancaman-ancaman ke depan bukan ringan, tetapi kita harus betul-betul siap. Saya kira mudah-mudahan ini akan diikuti oleh seluruh tentu masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Jadi saya harapkan apa yang dilakukan hari ini bukan hanya di daerah Tangerang, tetapi juga akan tersosialisasi di seluruh Indonesia. Saya kira karena kita pintu masuk kita begitu banyaknya, sehingga dengan mudah kita akan terkena tentunya berbagai penyakit. Saya kira dengan demikian saya tutup sambutan saya dengan ucapan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menekan tombol sirine sebagai tanda dibukanya acara ini secara resmi, didampingi Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Wakil Gubernur Banten, dan Wali Kota Tangerang Selatan. Tapi nggak bagus sih gambarnya. Nggak apa-apa, coba geser deh sedikit aja. Itunya ke bawahin, wirelessnya ke bawah. Baiklah hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tombol sirine sudah ditekan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian, acara simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza secara resmi dibuka. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Wakil Gubernur Banten, dan Wali Kota Tangerang Selatan untuk konferensi pers dan melakukan kunjungan lapangan. Kepada hadirin tamu undangan lainnya, kami mohon untuk tetap berada di tempat.
Baiklah hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tadi, dengan demikian acara pembukaan simulasi penanggulangan epicenter pandemi influenza di Kota Tangerang Selatan telah selesai. Acara akan kami lanjutkan dengan prolog skenario penanggulangan epicenter pandemi influenza.